Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liasha Putri dengan NPM 1905170395. Di sini saya akan membahas tentang sampling audit dalam pengujian substantif. Audit sampling digunakan untuk mendapatkan informasi tentang jumlah-jumlah rupiah yang digunakan dalam rangka pengujian substantif untuk mengumpulkan bukti tentang kewajaran arsi-arsi manajemen dalam laporan keuangan. Rencana sampling dalam pengujian substantif dirancang untuk, yang pertama, mendapatkan bukti bahwa saldo rekening tidak salah saji secara material. Yang kedua, membuat estimasi independen tentang satu jumlah. Pendekatan sampling statistik. Yang pertama, sampling probabilitas, proporsional dengan ukuran PPU. Yang kedua, sampling variabel klasik. Perbedaan keduanya yaitu sampling PPU berdasarkan teori sampling atribut, sedangkan sampling variabel klasik berdasarkan teori distribusi normal. Proporsional dengan ukuran PPU adalah suatu pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam jumlah rupiah, bukan sebagai tingkat deviasi. Model ini diterapkan dalam pengujian transaksi dan saldo yang salah saji. Tujuan sampling PPU adalah untuk mendapatkan bukti bahwa saldo rekening menurut catatan tidak salah saji secara material. Melaksanakan rencana sampling. Yang pertama, auditor menerapkan prosedur pengauditan yang sesuai untuk menentukan suatu nilai menurut audit untuk setiap unit logis yang diikutsertakan dalam sampel. Yang kedua, jika ada perbedaan, maka auditor harus mencatat nilai buku dan nilai menurut audit dalam kertas kerja. Yang ketiga, info di atas selanjutnya akan dipakai untuk melakukan proyeksi atas total salah saji dalam populasi. Mengevaluasi hasil sampel. Yang pertama, auditor menghitung batas atas salah saji atau BAS dari data sampel dan membandingkan dengan salah saji yang ditoleransi yang telah diterapkan dalam rancangan sampel. Rumus batas salah saji yaitu BAS sama dengan PS tambah CRS, di mana PS sama dengan total proyeksi salah saji dalam populasi, CRS cadangan resiko salah saji, kerugian metode PPU. Yang pertama didasarkan asumsi nilai audit suatu sampling tidak akan lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari nilai buku. Yang kedua, jika salah saji terlalu rendah, maka sampel memerlukan pertimbangan khusus. Selanjutnya, sampling variabel klasik. Ada 3 metode, yaitu yang pertama mean per unit atau MPU, yang kedua selisih, yang ketiga rasio. Mean per unit atau MPU. Yang pertama, sampling estimasi MPU meliputi penentuan nilai audit untuk setiap unsur dalam sampel. Yang kedua, rata-rata dari nilai tersebut dihitung dan dikalikan dengan jumlah unit dalam populasi, maka diperoleh taksiran total nilai populasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran sampel. Yang pertama, ukuran populasi atau jumlah unit. Yang kedua, estimasi standar deviasi populasi. Yang ketiga, salah saji ditoleransi. Yang keempat, resiko keliru menerima. Yang kelima, resiko keliru menolak. Yang keenam, rencana cadangan risiko sampling. Selanjutnya, metode estimasi selisih. Dalam metode ini, selisih antara nilai audit dan nilai buku dihitung setiap unsur sampel. Selanjutnya, rata-rata selisih digunakan untuk menaksir nilai total populasi. Dan yang terakhir, variabilitas selisih digunakan dalam penentuan cadangan risiko sampling yang dicapai. Kondisi yang harus dipenuhi untuk metode estimasi selisih. Yang pertama, nilai buku setiap unsur populasi harus diketahui. Yang kedua, total nilai buku harus diketahui dan sama dengan hasil penjumlahan nilai-nilai buku dari unsur individual. Yang ketiga, selisih antara nilai buku dan nilai audit diperkirakan sedikit. Metode estimasi rasio. Pada metode ini, auditor menentukan nilai audit setiap unsur dalam sampel. Selanjutnya, menghitung rasio dengan cara membagi jumlah nilai-nilai audit dengan jumlah nilai buku unsur-unsur sampel. Rasio tersebut dikalikan dengan total nilai buku, maka diperoleh taksiran nilai total populasi. Pada metode ini, auditor menentukan nilai audit setiap unsur dalam sampel. Selanjutnya, menghitung rasio dan dengan cara membagi jumlah nilai-nilai audit dengan jumlah nilai buku unsur-unsur sampel. Rasio tersebut dikalikan dengan total nilai buku, maka akan diperoleh taksiran nilai total populasi.
Keuntungan metode sampling variabel. Yang pertama, sampel mudah diperluas. Yang kedua, saldo nol dan saldo tidak biasa tidak memerlukan. Yang ketiga, jika ada perbedaan besar antara nilai audit dengan nilai buku, tujuan auditor dapat terpenuhi dengan ukuran sampel kecil. Kerugian metode sampling variabel. Yang pertama, lebih kompleks, membutuhkan bantuan komputer untuk merancang sampel yang efisien dan mengevaluasi sampel. Yang kedua, untuk menentukan ukuran sampel harus memiliki estimasi atas standar deviasi dari berbagai karakteristik dalam populasi. Evaluasi hasil sampel. Ada dua metode yang digunakan untuk memproyeksi salah saji dalam sampling non-statistik, yaitu yang pertama, membagi jumlah total rupiah salah saji dalam sampel dengan bagian dari total rupiah dalam populasi yang termasuk dalam sampel. Yang kedua, mengkalikan rata-rata selisih antara nilai audit dengan nilai buku dari unsur-unsur sampel dengan jumlah unit dalam populasi. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.